Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, pada hari Jumat kali ini kita akan melaksanakan ibadah kurban, dan pada saat tersebut bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan ibadah kurban tersebut, maka dari pembelajaran yang akan kita belajar kali ini yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini, di antaranya yaitu bagaimana kurban dalam Islam, kapan pelaksanaan ibadah kurban tersebut, ketentuan bagaimana tentang hewan-hewan yang harus dikurbankan, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut video pembelajaran kita kali ini. Ibadah kurban. Berkurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Berkurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, terutama bagi mereka yang mampu melaksanakannya. A. Kurban dalam Islam. Perintah berkurban ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berkat ketulusan dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam untuk dikurbankan, maka Allah SWT pun mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan hewan kurban, yakni seekor kambing atau kibas. Nah, dari kisah ini pun menjadi dasar dilaksanakan syariat ibadah kurban dalam agama Islam. B. Waktu pelaksanaan kurban. Pelaksanaan ibadah kurban telah ditetapkan waktunya, yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha, atau bertepatan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. D. Ketentuan hewan kurban. 1. Syarat hewan kurban. Dalam berkurban, kita diperintahkan untuk memilih hewan yang terbaik yang kita miliki. Nah, adapun syarat hewan kurban yang baik diantaranya yaitu tidak cacat salah satu anggota badannya, tidak kurus badannya, tidak pincang kakinya, tidak putus telinganya, tidak sakit organ tubuhnya, tidak buta matanya, dan tidak putus ekornya. 2. Jenis hewan kurban. Tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Beberapa hewan saja yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Nah, di antara hewan-hewan yang boleh dijadikan untuk berkurban yaitu domba yang telah berumur 1 tahun atau lebih, kambing minimal telah berumur 2 tahun atau sudah berganti gigi, sapi atau kerbau minimal sudah berumur 2 tahun, dan unta minimal telah berumur 5 tahun. D. Cara menyembelih hewan kurban. 1. Hal-hal yang disunahkan sebelum menyembelih. Sebelum menyembelih hewan kurban, kita terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa ketentuan dan tata cara penyembelihan yang disunahkan. Nah, berikut tata cara penyembelihan yang disunahkan dalam agama Islam. Pertama, menyebut asma Allah atau membaca basmalah, membaca takbir, berdoa agar kurban kita terima Allah SWT, membaca salawat Nabi. Yang menyembelih harus orang yang berakal. Yang menyembelih harus orang muslim atau ahli kitab. Terpancarnya darah, menggunakan alat yang tajam. Tidak boleh menggunakan kuku, tulang, atau gigi. 2. Adab menyembelih. Ibadah kurban merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan yang sangat mulia. Oleh karena itu, ibadah kurban tidak bisa dilaksanakan dengan semau kita. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan saat melakukan penyembelihan hewan kurban. Di antaranya menyebut basmalah dan takbir, membaringkan hewan kurban pada posisi menghadap kiblat, meletakkan kaki pada rusuk lehernya dengan tujuan menenangkan hewan kurban, menggunakan alat potong yang tajam, menyembelih pada pangkal leher. E. Membagikan daging kurban. Hewan kurban yang telah disembelih, dagingnya harus segera dibagikan kepada para mustahik kurban, yaitu orang-orang yang berhak menerima daging kurban.
terutama para fakir miskin. Sementara orang yang berkurban boleh mengambil sepertiganya dan juga boleh memakan daging kurbannya sendiri. F. Hal-hal yang terkait dengan orang yang berkurban. Syarat berkurban adalah umum. Jadi, siapa saja boleh berkurban, asalkan ia adalah seorang muslim. Hewan yang dikurbankan harus miliknya sendiri, baik dari hasil membeli maupun ternak. Disyariatkan untuk menyedekahkan sebagian dari hewan kurban kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, peminta-minta, dan lainnya. Dibolehkan berkurban dan menyembelih dengan tangannya sendiri atau diwakilkan oleh orang lain. Orang yang berkurban boleh menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Diperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang kaya sebagai hadiah dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Diperbolehkan juga memberikan daging kurban kepada orang kafir sebagai hadiah dengan tujuan upaya melembutkan hati. Diperbolehkan juga membagikan daging kurban dalam keadaan mentah atau sudah dimasak. Nah, sekian saja video pelajaran kita kali ini. Nah, saya harapkan kalian mampu memahami pembelajaran tentang ibadah kurban kali ini. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.